Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, dan Bapak Egy Nuryadin, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan mengenai sistem sirkulasi. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama, Desi Fahisya sebagai pemateri kedua, Dwi Suci Nurrohmah sebagai pemateri keempat, saya sendiri Novi Suci Puspasari sebagai pemateri pertama, dan Sisca Amalia Permadi sebagai pemateri ketiga. Adapun konten materi mengenai sistem sirkulasi yang akan kelompok kami sampaikan, yang pertama, pengertian dan fungsi sistem sirkulasi, kemudian komponen sistem sirkulasi, selanjutnya fisiologi kontraksi jantung invertebrata dan vertebrata, kemudian respon kebal yang terdiri dari antigen, antibodi, reaksi antibodi, dan sistem komplement. Selanjutnya autoimunitas, kemudian fisiologi homeostatis, kemudian golongan darah, cairan interstisial dan limfe, dan ketidakseimbangan homeostatis darah. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Novi Suci Puspasari. Yang pertama mengenai pengertian dan fungsi sistem sirkulasi. Nah, setiap organisme akan melakukan metabolisme, baik organisme uniseluler maupun multiseluler. Metabolisme berlangsung di dalam setiap sel makhluk hidup, dan untuk itu diperlukan adanya bahan-bahan untuk berlangsungnya proses metabolisme. Sel-sel yang mendapat suplai makanan atau bahan-bahan dari luar tubuh nantinya akan dihantarkan ke setiap sel melalui sistem sirkulasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem sirkulasi ini merupakan suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat yang dibutuhkan tubuh dan zat sisa metabolisme. Selanjutnya, fungsi utama dari sistem sirkulasi, yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan tubuh akan sari makanan dan oksigen, serta pembuangan zat sisa metabolisme dari tubuh. Nah, sistem sirkulasi pada hewan ini bervariasi tergantung pada tingkat perkembangan pada tubuh hewan. Misalnya pada protozoa bersilia yang hidup sesil akan mampu menyelenggarakan sirkulasi cairan tubuh yang menggunakan koanosit. Sedangkan Solenterata dengan cara mengalirkan air melalui saluran khusus pada sistem gastrovaskuler yang bersilia. Selanjutnya, komponen sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama, jantung. Jantung sebagai pompa penggerak cairan tubuh di sepanjang pembuluh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 berdinding tipis yang disebut atrium atau serambi, dan 2 berdinding tebal yang disebut ventricle atau bilik. Yang pertama, atrium kanan atau atrium dexter, yang berfungsi untuk menerima darah rendah oksigen dari seluruh tubuh, yang kemudian darah tersebut nantinya akan dipompakan ke ventrikel kanan atau ventrikel dexter yang akan dialirkan menuju paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya, atrium kiri atau atrium sinister, yang akan menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui vena pulmonalis. Kemudian, darah tersebut nantinya akan dialirkan ke ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian, jantung juga terdiri dari beberapa katup. Yang pertama ada katup atrioventikuler, yang terletak antara atrium dan ventrikel. Yang kedua ada katup semilunar. Yang pertama terdiri dari katup pulmonal, yang terletak pada arteri pulmonalis dan memisahkan pembuluh dari ventrikel kanan. Yang kedua ada katup aorta, yang terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Kemudian ada juga istilah jantung tubuler dan berongga. Jantung tubuler yang terdapat pada hewan invertebrata yang sederhana dan tidak memiliki klep dan bekerja secara kontraksi peristaltik. Kemudian ada juga jantung yang berongga yang terdapat pada hewan vertebrata yang merupakan organ yang berotot dan kontraksinya secara periodik. Komponen sistem sirkulasi selanjutnya yaitu pembuluh. Pembuluh merupakan saluran yang akan dilewati oleh cairan yang beredar ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri atas arteri, vena, dan kapiler. Arteri dan vena tersusun atas 3 lapisan jaringan melingkar dan membentuk saluran atau lumen di bagian tengahnya.
Nama lapisannya yaitu tunika intima atau endothelium, tunika media, dan tunika adventitia. Sedangkan kapiler hanya tersusun atas tunika intima saja. Bisa dilihat pada gambar, kapiler atau pembuluh kecil berada di antara arteri dan vena. Komponen sistem sirkulasi selanjutnya yaitu cairan tubuh. Pada hewan multiseluler, ada dua cairan tubuh, yaitu cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Kira-kira 70% dari seluruh bagian tubuh hewan berupa air. Nah, sekitar 45% diantaranya terdapat di dalam sel atau intrasel. Pada cairan ekstrasel, dapat ditemukan di berbagai tempat dengan sebutan yang berbeda, yaitu cairan jaringan, cairan darah, limfe, dan hemolimfe. Pada hewan yang memiliki sistem sirkulasi tertutup, darah dan jaringan cairan merupakan dua macam cairan yang terpisah. Kemudian darah tersusun atas cairan plasma dan sel darah, sementara cairan jaringan atau cairan interstitial yang mengandung sedikit protein, kemudian sejumlah garam, serta zat sisa, yang dibentuk dengan menyaring plasma yang kemudian berdifusi melalui dinding kapiler menuju ruang antar sel menurut gradien tekanan hidrostatik. Kemudian cairan dalam pembuluh limfe sebenarnya berasal dari cairan jaringan yang masuk ke dalam pembuluh dengan cara difusi melalui dinding pembuluh. Nah, cairan hemolimfe ini merupakan pembatasan antara cairan darah dan cairan limfe atau cairan jaringan, karena cairan yang mengalir dalam pembuluh dan di ruang antar sel yang merupakan cairan yang sama. Kemudian ada dua macam kekuatan yang bekerja dalam proses pertukaran cairan, yaitu tekanan darah atau tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik koloid. Nah, tekanan hidrostatik yang ditimbulkan oleh darah mengendalikan kekuatan untuk filtrasi, sedangkan tekanan osmotik plasma yang bekerja untuk reabsorpsi yang arahnya berlawanan dengan filtrasi. Jadi, dalam plasma yang merupakan bahan penting untuk menentukan besarnya tekanan osmotik dalam plasma. Selanjutnya, sirkulasi terbuka dan tertutup. Yang pertama, sirkulasi terbuka, atau disebut juga dengan peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka, darah tidak akan selalu berada di dalam pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah terbuka, jantung akan memompa darah keluar dari jantung, kemudian masuk ke jaringan, dan memiliki cairan yang dikenal dengan hemolimfa. Hemolimfa ini merupakan campuran dari darah dan cairan ekstraseluler. Kemudian, hemolimfa ini akan diserap kembali oleh jantung untuk nantinya masuk ke siklus berikutnya. Kemudian, pada sistem peredaran darah terbuka, darah akan mengalir dari jantung melalui pembuluh darah yang ukurannya kecil ke cairan ekstraseluler yang ukurannya lebih besar. Akibatnya, tekanan darah akan sangat rendah dan aliran darah pun akan lambat. Kemudian akibatnya sari makanan yang dilepaskan ke sel akan terbatas, sehingga aktivitas metabolisme pun akan menjadi terbatas. Kemudian susunan pembuluh pada arthropoda merupakan salah satu jenis hewan yang mempunyai sistem sirkulasi terbuka. Pada arthropoda, misalnya insekta, yang memiliki jantung yang berbentuk pipa yang terletak di bagian dorsal tubuh, dan dilengkapi dengan sejumlah lubang beserta klep. Lubang yang dinamakan ostia tersebut memberi peluang kepada darah untuk masuk kembali ke jantung. Relaksasi otot jantung ini akan menyebabkan adanya tekanan negatif dalam rongga jantung sehingga menimbulkan kekuatan untuk mengisap darah secara aktif. Kemudian pembuluh darah dorsal bagian depan yang disebut dengan aorta. Pembuluh pada sistem sirkulasi terbuka ini tidak dilengkapi dengan pembuluh darah kapiler, sehingga pada tingkat jaringan, darah akan keluar dari pembuluh dan selanjutnya mengalir bebas di antara sel jaringan. Pada tahap selanjutnya, darah atau cairan tubuh akan tersaring dan secara perlahan akan kembali ke jantung melalui ostia yang banyak terdapat di bagian tersebut. Nah, sebagai akibatnya dari tidak adanya pembuluh kapiler ini, sistem sirkulasi terbuka bekerja dengan tekanan yang rendah. Dengan demikian, pada setiap kontraksi jantung, volume darah yang dapat dikeluarkan dari jantung ke rongga tubuh hanya sedikit. Selanjutnya, peredaran darah tertutup.
pada sistem peredaran darah tertutup, darah akan selalu mengalir dalam sistem pembuluh. Dalam sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah ke arteri, kemudian dari arteri, darah akan dipompa ke kapiler. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kapiler akan terbagi menjadi pembuluh darah yang lebih kecil, yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dalam transport oksigen dan nutrisi. Karena dengan terpecah menjadi pembuluh darah yang cukup banyak, maka jarak antara darah dengan sel menjadi cukup pendek. Kemudian, dari kapiler darah akan dikembalikan ke jantung melalui sistem pena. Kemudian, jantung bekerja dengan melakukan gerakan memompa secara terus-menerus, sehingga tekanan dalam pembuluh dapat dipertahankan tetap tinggi. Yang hasilnya, darah yang keluar dari pembuluh akan segera masuk kembali ke jantung dengan cepat. Nah, selain itu, pada hewan yang memiliki sistem sirkulasi tertutup, misalnya pada cacing yang bersegmen, bisa dilihat pada gambar, darahnya akan mengalir dalam pembuluh secara langsung ke tiap sel tubuh. Nah, hal ini yang akan menjamin adanya pasokan sari makanan dan oksigen dalam yang memadai ke tiap sel agar proses metabolisme dapat terselenggara dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Selanjutnya yaitu fisiologis kontraksi jantung invertebrata dan vertebrata. Kontraksi ventrikel yaitu kiri dan kanan secara bersamaan dinamakan sistolik dan relaksasi ventrikel kiri dan kanan secara bersamaan dinamakan diastolik. Pada sistolik ventrikel terjadi ejeksi atau pemompaan darah ventrikel ke dalam aorta oleh ventrikel kiri dan arteri pulmonaris oleh ventrikel kanan. Nah, volume kuncup atau disebut juga dengan stroke volume adalah volume darah yang diejeksikan kedua ventrikel kiri dan kanan pada satu kali sistolik. Curah jantung atau cardiac output adalah volume darah yang diejeksikan kedua ventrikel kiri dan kanan dalam waktu 1 menit. Volume sekuncup atau stroke volume dipengaruhi oleh yang pertama ada volume ventrikel pada akhir diatolik terdahulu, yang kedua aktivitas saraf simpatis ke jantung, yang ketiga kadar hormon epinefrin dalam plasma darah. Kemudian denyut jantung atau heart rate dipengaruhi oleh kadar hormon epinefrin dalam plasma darah, aktivitas saraf simpatis ke jantung, dan aktivitas saraf parasimpatis ke jantung. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi pada invertebrata. Yang pertama yaitu ada protozoa. Protozoa ini tidak memiliki sistem sirkulasi. Nah, zatnya itu beredar melalui difusi. Nah, kemudian porifera. Porifera juga sama, belum memiliki sistem sirkulasi yang khusus. Nah, ini tuh dibantu oleh sel ameboid dan koanosit. Nah, kemudian ada coelenterata. Nah, coelenterata juga sama, belum memiliki peredaran darah khusus. Nah, misalnya hidra ini dibantu oleh sistem gastrovaskuler. Selanjutnya yaitu ada platyhelminthes. Nah, sama seperti sebelumnya, platyhelminthes juga belum memiliki sistem peredaran darah yang khusus dan dibantu oleh sistem gastrovaskuler. Nah, kemudian ada Annelida. Nah, untuk Annelida, sistem sirkulasinya ini merupakan sistem sirkulasi peredaran darah tertutup. Nah, pada contohnya yaitu ada cacing tanah. Nah, alat peredaran darah cacing tanah ini terdiri atas pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Nah, maka dari itu jantung cacing ini disebut juga jantung aorta. Darah yang terdapat pada pembuluh kapiler akan mengikat oksigen. Nah, jantung aorta pada cacing tanah ini terbagi menjadi pembuluh darah dorsal dan ventral. Nah, bila pembuluh punggung dan jantung berdenyut, darah mengalir menuju ke pembuluh darah perut, lalu mengalir menuju ke bagian belakang tubuh dan selanjutnya kembali ke jantung aorta melalui pembuluh darah punggung. Nah, selanjutnya yaitu moluska. Pada moluska, sistem peredaran darahnya terbuka. Jantung terdiri atas ventrikel dan atrium, aorta interior, dan aorta
aorta posterior. Tidak memiliki arteri dan vena. Ventrikel memompa darah ke dalam aorta anterior, kemudian darah dialirkan tanpa pembuluh ke bagian kaki serta alat-alat tubuh lainnya kecuali punggung. Ke bagian abdomen, darah dialirkan melalui rektum dan mantel atau kulit luar. Darah yang mengandung O2 di dalam mantel akan dialirkan ke atrium. Darah yang mengandung CO2 dikumpulkan dalam pembuluh kemudian masuk ke dalam ginjal dan insang untuk mengikat O2 dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya yaitu artropoda. Nah, sistem sirkulasi artropoda ini meliputi jantung dan arteri, sedangkan vena tidak ada. Contohnya yaitu ada pada belalang yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka karena darah tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Darah kembali ke jantung melalui rongga-rongga tubuh. Nah, alat transportasinya berupa pembuluh yang dapat berdenyut sehingga menyerupai jantung. Oleh karena itu, pembuluhnya disebut jantung pembuluh. Pada saat jantung pembuluh ini berdenyut, darah keluar dari jantung pembuluh ke bagian depan melalui aorta. Peredaran darah yang berlangsung yaitu darah dipompa oleh jantung pembuluh ke bagian depan tubuh melalui aorta dorsal. Selanjutnya, darah beredar ke seluruh tubuh ke ruang antar organ tanpa melalui pembuluh darah. Kemudian, darah kembali ke jantung pembuluh melalui ostium. Nah, selanjutnya yaitu echinodermata. Nah, hewan invertebrata seperti echinodermata memiliki sistem sirkulasi radial yang bentuknya mengecil. Pengangkutan dibantu dengan sistem sirkulasi air yang disebut sistem air ambulakral. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi pada vertebrata. Yang pertama yaitu ada Pisces. Nah, ikan ini memiliki pola sirkulasi tunggal. Nah, sistem peredaran darah cukup sederhana, terdiri dari pembuluh jantung, darah, dan pembuluh darah. Pembuluh darah pada ikan membawa darah ke seluruh tubuh, sementara arteri membawa darah beroksigen dari insang ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdeoksigenasi kembali dari berbagai bagian ke jantung. Kapiler yang mengandung darah terdeoksigenasi atau mengandung karbon dioksida yang mengalir ke vena kecil disebut venula, yang pada gilirannya mengalir ke vena yang lebih besar. Vena membawa darah terdeoksigenasi ke sinus venosus yang seperti ruang koleksi kecil. Sinus venosus memiliki sel-sel alat pacu jantung yang bertanggung jawab untuk memulai kontraksi, sehingga darah tersebut akan dipindahkan ke dalam atrium berdinding tipis yang memiliki sangat sedikit otot. Atrium menghasilkan kontraksi lemah sehingga mendorong darah ke ventrikel. Ventrikel adalah struktur berdinding tebal dengan banyak otot jantung. Ini menghasilkan tekanan yang cukup untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ventrikel memompa darah di dalamnya menjadi bulbus arteriosus, yaitu ruang kecil dengan komponen elastis. Yang kedua yaitu amfibi. Nah, sistem peredaran darah pada katak terdiri dari jantung beruang 3, arteri, vena, sinus venosus, kelenjar limfa, dan cairan limfa. Jantung katak terdiri dari sebuah bilik yang berdinding tebal dan letaknya di sebelah posterior, 2 buah serambi yakni serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian ada sinus venosus yang berbentuk segitiga dan terletak di sebelah dorsal dari jantung. Kemudian trunkus arteriosus berupa pembuluh bulat yang keluar dari bagian dasar anterior bilik. Darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui vena cava, yaitu pembuluh balik tubuh. Darah ini mula-mula berkumpul di sinus venosus, dan kemudian karena adanya kontraksi, maka darah akan masuk ke serambi kanan. Pada saat itu, darah yang mengandung O2 yang berasal dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Bila kedua serambi berkontraksi, maka darah akan terdorong ke dalam bilik. Dalam bilik terjadi sedikit percampuran darah yang kaya O2 dan miskin O2. Untuk selanjutnya, darah yang kaya O2 dalam bilik dipompa melalui trunkus arteriosus menuju arteri hingga akhirnya sampai di arteri yang sangat kecil atau kapiler di seluruh jaringan tubuh.
Dari seluruh jaringan tubuh, darah akan kembali ke jantung melewati pembuluh balik yang kecil yaitu venula dan kemudian ke vena dan akhirnya ke jantung. Sementara itu, darah yang miskin dipompa keluar melewati arteri konus tubular. Pada katak dikenal adanya sistem porta, yaitu suatu sistem yang dibentuk oleh pembuluh balik saja. Yang ketiga yaitu ada reptilia. Nah, jantung reptilia terletak di rongga dada di bagian depan ventral. Jantung terdiri dari sinus venosus, serambi kiri dan serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan. Pada umumnya, di antara dua bilik terdapat skat atau septum yang tidak sempurna, kecuali pada buaya. Pada buaya, skat tersebut hampir sempurna dan terdapat foramen Panize, yaitu lubang yang terdapat pada tempat pertemuan arteri sistemik kanan dan kiri. Arteri sistemik merupakan arteri yang berasal dari jantung menuju ke aorta. Darah dari vena masuk ke jantung melalui sinus venosus, menuju ke serambi kanan, kemudian ke bilik kanan. Darah yang berasal dari paru-paru melalui arteria pulmonalis, masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah dipompa keluar melalui sepasang arcus aorticus. Dua arcus aorticus ini lalu menghubungkan diri dengan satu membentuk aorta dorsalis yang mensuplai darah ke alat-alat dalam, ekor, dan alat gerak belakang. Dari seluruh jaringan tubuh, darah menuju ke vena, kemudian menuju sinus venosus dan kembali ke jantung. Nah, terdapat 3 model jantung reptil, yaitu ada pola squamata, pola varanid, dan pola krokodilan. Nah, yang pertama pola squamata. Pola ini ditandai dengan 3 ruang jantung, yaitu 2 atria dan 1 ventrikel. Kemudian yang kedua pola varanid. Pola ini memiliki karakteristik berjantung 3 ruang, tetapi cavum venosumnya lebih kecil daripada cavum venosum pada pola squamata. Selain itu, peredaran darahnya ganda. Nah, kemudian yang terakhir pola krokodilan. Nah, pola ini merupakan karakteristik dari krokodilan. Jantungnya terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 atria dan 2 ventrikel. Tetapi terdapat saluran sempit, yaitu foramen Panize yang menghubungkan 2 arteri utama, yaitu arteri kanan dan arteri kiri. Selanjutnya yang keempat yaitu aves. Peredaran darah burung tersusun oleh jantung sebagai pusat peredaran darah, dan pembuluh-pembuluh darah. Nah, jantung burung ini berbentuk kerucut dan terbungkus selaput perikardium. Jantung terdiri dari 2 serambi yang berdinding tipis serta 2 bilik yang berdinding lebih tebal. Pembuluh-pembuluh darah dibedakan atas arteri dan vena. Arteri yang keluar dari bilik kiri ada 3 buah, yaitu 2 arteri anonim yang bercabang lagi menjadi arteri-arteri yang memberi darah ke bagian kepala, kemudian otot terbang dan anggota depan. Kemudian ada sebuah aorta yang merupakan sisa dari arcus aorticus yang menuju ke kanan. Nah, pembuluh nadi ini kemudian melingkari bronkus sebelah kanan dan membelok ke arah ekor menjadi aorta dorsalis. Pembuluh nadi yang keluar dari bilik kanan hanya 1, yakni arteri pulmonaris, yang kemudian bercabang menuju paru-paru kiri dan kanan. Yang terakhir yaitu ada mamalia. Sistem peredaran darah mamalia terdiri atas darah, pembuluh darah, serta jantung. Pembuluh darah meliputi pembuluh nadi dan pembuluh balik. Peredaran darah mamalia tergolong peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung sebagai alat pompa sekaligus alat isap memiliki 4 ruang yang sempurna. Pada sekat antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis, sedangkan antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, yaitu katup mitral. Keadaan jantung saat mengempis atau kontraksi disebut sistol dan saat mengendur atau relaksasi disebut diastol. Berdasarkan sirkuit aliran darah, sistem peredaran darah mamalia dibedakan menjadi yaitu ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, untuk aliran peredaran darah kecil yaitu dimulai dari bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke pulmo, ke vena
pulmonalis, kemudian ke serambi kiri. Nah, apabila peredaran darah besar, aliran darahnya yaitu dari bili kiri ke aorta, ke arteri, ke kapiler, ke vena atas dan bawah, kemudian ke serambi kanan. Materi selanjutnya yaitu respon kebal. Yang pertama yaitu ada antigen. Antigen ini merupakan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan merangsang timbulnya reaksi kekebalan tubuh. Kemudian ada antibodi. Antibodi ini merupakan sistem pertahanan yang dilakukan untuk merespon keberadaan suatu antigen atau melawan serangan-serangan dari organisme dan substansi asing dan kemudian akan bereaksi dengan antigen tersebut. Nah, antibodi ini merupakan protein plasma yang disebut imunoglobulin. Nah, terdapat 5 macam imunoglobulin di dalam tubuh, yaitu yang pertama ada IgM. IgM ini fungsinya itu untuk aglutinasi, yaitu mengaktifkan protein komplement, merangsang fagositosis mikrob dan oleh makrofaga. Nah, kemudian ada IgG. IgG ini fungsinya untuk mengaktifkan protein komplement dan makrofag memelihara janin dari serangan penyakit. Kemudian ada IgA, yaitu fungsinya untuk mengikat mikroba pada daerah permukaan saluran pernafasan dan saluran makanan, mencegah mikroba masuk ke tubuh, mengeluarkan mikroba dari dalam tubuh bersama nukleus dan sekresi lainnya. Kemudian ada IgE, yaitu fungsinya untuk proteksi terhadap serangan parasit dan bersama IgG mengikat serta mengusir antigen alergi. Kemudian IgD yaitu fungsinya yaitu mengaktifkan sel B. Selanjutnya yaitu reaksi antibodi. Yang pertama yaitu fiksasi komplement. Nah, fiksasi komplement ini merupakan aktivasi sistem komplement oleh kompleks antigen antibodi. Nah, terdapat efek dari fiksasi komplement yaitu ada opsonisasi, sitolisis, dan inflamasi. Selanjutnya ada netralisasi. Antibodi menonaktifkan antigen dengan cara memblok bagian tertentu antigen. Antibodi juga menetralisasi virus dengan cara mengikat bagian tertentu virus pada sel inang. Dengan terjadinya netralisasi, maka efek merugikan dari antigen atau toksik dari patogen dapat dikurangi. Kemudian aglutinasi atau penggumpalan. Nah, penggumpalan partikel-partikel antigen dapat dilakukan karena struktur antibodi yang memungkinkan untuk melakukan pengikatan lebih dari satu antigen. Molekul antibodi memiliki sedikit 2 tempat pengikatan antigen yang dapat bergabung dengan antigen-antigen yang berdekatan. Gumpalan atau kumpulan bakteri akan memudahkan sel fagositik atau makrofag untuk menangkap dan memakan bakteri secara tepat. Kemudian yang terakhir ada presipitasi atau pengendapan. Nah, prinsip pengendapan hampir sama dengan penggumpalan, tetapi pada pengendapan antigen yang dituju berupa antigen yang larut. Pengikatan antigen-antigen tersebut membuatnya dapat diendapkan, sehingga sel-sel makrofag mudah dalam menangkapnya. Materi selanjutnya yaitu pertahanan tubuh. Terdapat 2 macam respon atau mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik. Pertahanan tubuh tidak spesifik terdiri atas pertahanan eksternal dan pertahanan internal. Pertahanan eksternal merupakan pertahanan tubuh sebelum mikroorganisme atau zat asing memasuki jaringan tubuh. Contohnya kulit dan membran mukosa pada beberapa bagian organ. Pertahanan internal merupakan pertahanan tubuh yang terjadi di dalam jaringan tubuh setelah mikroorganisme atau zat asing masuk ke dalam tubuh. Contohnya fagositosis dan respon peradangan. Pertahanan spesifik dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu imunitas yang diperantarai antibodi dan imunitas yang diperantarai oleh sel. Yang diperantarai oleh antibodi disebut imunitas humoral yang melibatkan pembentukan antibodi oleh sel plasma, yaitu turunan limfosit B. Sementara itu, imunitas seluler melibatkan pembentukan limfosit T aktif yang secara langsung menyerang antigen. Pada imunitas humoral, sel B melepaskan antibodi untuk menyingkirkan mikroba ekstraseluler. Pada imunitas seluler, sel T mengaktifkan
makrofag sebagai efektor untuk menghancurkan mikroba atau mengaktifkan sel CTC sebagai efektor yang menghancurkan sel terinfeksi. Saya Siska Amalia Permadi sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai autoimunitas. Pengertian dari autoimunitas adalah kegagalan pada suatu organisme dalam mengenali bagian pada dirinya sebagai bagian dalam dirinya sendiri yang membuat respon kekebalan organisme untuk melawan sel dan jaringan miliknya sendiri. Dengan kata lain, autoimunitas ini merupakan respon imun terhadap antigen dari jaringan miliknya sendiri yang disebabkan akibat kegagalan mekanisme normal yang berperan untuk mempertahankan self-tolerance, sel B, sel T, dan keduanya. Sedangkan penyakit autoimun adalah penyakit pada sistem kekebalan yang terbentuk karena salah identifikasi benda asing, di mana sel, jaringan, atau organ tubuh dianggap sebagai benda asing sehingga dirusak oleh antibodi. Adanya penyakit ini tidak dapat memberikan peningkatan pada ketahanan tubuh dalam melawan suatu penyakit, tetapi akan terjadi kerusakan tubuh akibat kekebalan yang terbentuk. Faktor autoimunitas ini ada dua. Yang pertama, infeksi dan kemiripan molekular. Banyak infeksi yang menunjukkan hubungan dengan penyakit autoimun tertentu. Respon imun yang timbul dari bakteri bermula pada rangsangan terhadap sel T yang selanjutnya akan merangsang sel B untuk membentuk autoantibodi. Contohnya itu kemiripan dengan antigen sendiri adalah demam pasca infeksi streptokok yang disebabkan karena antibodi yang diikat jantung dan menyebabkan miokarditis. Yang kedua ada sekreter antigen, yaitu merupakan antigen yang letak anatominya tidak terpapar dengan sistem imun pada keadaan yang normal. Hal ini tidak ditemukan. Kemudian yang selanjutnya ada autoimunitas pada hewan. Dalam beberapa tahun terakhir, tikus telah digunakan untuk menyelidiki gen yang dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengembangkan penyakit autoimun. Dalam pendekatan ini, penyakit tersebut dicangkokkan ke inang tikus karena tikus sangat berguna dalam identifikasi gen yang meningkatkan resiko berkembangnya penyakit. Salah satu model autoimunitas yang diinduksi bahan kimia yang lebih umum digunakan adalah model tikus Brown Norwegia, di mana hewan tersebut diinjeksi dengan HgCl2 dalam jumlah yang tidak beracun. Paparan tersebut tidak menghasilkan tanda toksisitas yang jelas, namun tikus tersebut berkembang secara imunologis, penyakit yang dimediasi dengan ditandai aktivasi sel B, poliklonal, bergantung sel T, autoantibodi, hingga laminin. Pentingnya pengaturan stokinin jaringan dan latar belakang genetik yang mendasari telah dijelaskan melalui penggunaan model ini sebagai sifat atau respon imunologis dan jenis autoantibodi yang berkembang. Kemudian, materi selanjutnya yaitu mengenai fisiologi hemostasis. Pengertian hemostasis adalah berasal dari kata haima yaitu darah dan stasis yaitu tetap berhenti. Jadi pengertian dari hemostasis berarti darah tetap berada dalam sistem pembuluh darah dan terdapat beberapa komponen dalam hemostasis yaitu trombosit, endotel vaskuler, prokoagulan plasma protein, natural antikoagulan protein, protein fibrinolitik, dan protein antifibrinolitik. Komponen tersebut menghasilkan interaksi yang dapat memicu terjadinya trombosis yang disebut sebagai sifat protrombotik dan yang dapat menghambat proses trombosis yang berlebihan disebut sebagai sifat antitrombotik. Hemostasis ini juga merupakan sebuah mekanisme normal yang dilakukan untuk menghentikan pendarahan pada lokasi yang mengalami kerusakan atau luka. Hal ini membuktikan bahwa hemostasis ini merupakan respon untuk menghentikan keluarnya darah yang diperankan oleh spasme pembuluh darah, adesi, agregasi trombosit, dan keterlibatan aktif faktor koagulasi. Fungsi utama dari mekanisme hemostasis adalah menjaga keenceran darah sehingga darah dapat mengalir dalam sirkulasi dengan baik dan dapat membentuk trombus sementara atau hemotik trombus pada dinding pembuluh darah yang mengalami. Kemudian, pada hemostasis ini terjadi vasokonstriksi inisial pada pembuluh darah yang mengalami kerusakan sehingga aliran darah terganggu pada bagian sebelah distal. Hemostasis dan trombosis ini memiliki 3 fase yang sama, yaitu yang pertama adalah pembekuan pada proses pembentukan agregasi trombosit yang bersifat sementara pada tempat luka. Trombosit akan mengikat kolagen pada tempat luka pembuluh darah dan diaktifkan oleh trombin yang terbentuk dalam peristiwa koagulasi di tempat yang sama, atau oleh ADP yang dilepaskan trombosit aktif lainnya. Pada pengaktifan, trombosit akan berubah bentuk dan dengan adanya fibrinogen, trombosit akan melakukan proses agregasi untuk membentuk sumbat hemostasis ataupun trombus.
Yang kedua yaitu ada pembentukan jaring atau benang-benang fibrin yang terikat dengan agregat trombosit sehingga terbentuk sumbatan hemostatik atau trombus yang lebih kuat dan lebih stabil. Yang ketiga yaitu pelarutan parsial atau total agregat hemostatik atau trombus oleh plasmin. Selanjutnya yaitu ada sumbat hemostasis. Sumbat hemostasis ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sumbat hemostasis atau trombus yang berwarna putih. Ini tersusun dari trombosit, fibrinogen, dan mengandung sedikit sel darah merah yang terdapat pada tempat luka atau dinding pembuluh darah yang abnormal, sehingga akan kelihatan merah walaupun sangat sedikit, khususnya pada daerah yang alirannya cepat seperti pembuluh arteri. Kemudian yang kedua ada sumbat hemostasis atau trombus yang berwarna merah. Ini tersusun dari eritrosit dan fibrin. Biasanya terbentuk pada daerah dengan perlambatan atau stasis aliran darah atau tanpa cedera vaskular. Atau juga bentuk trombusnya ini dapat terjadi pada tempat yang luka atau di dalam pembuluh darah abnormal bersamaan dengan sumbat trombosit untuk mengawali pembentukannya. Dan yang ketiga yaitu benang-benang fibrin yang tersebar luas dalam kapiler atau pembuluh darah yang amat kecil. Pada hemostasis terdapat 2 lintasan yang membentuk bekuan fibrin, yaitu ada lintasan intrinsik dan lintasan ekstrinsik. Kedua lintasan ini memiliki sifat yang independen walaupun memiliki artifisial yang dipertahankan. Proses untuk mengawali pembentukan fibrin ini sebagai respon terhadap cedera jaringan dan dilaksanakan oleh lintas ekstrinsik. Sedangkan pada lintasan intrinsik ini pengaktifannya berhubungan dengan permukaan yang memiliki muatan negatif. Kedua lintasan ini akan menyatu dalam lintasan terakhir yang sama dan melibatkan pengaktifan protrombin menjadi trombin dan pemecahan fibrinogen yang dikatalis trombin untuk membentuk fibrin. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme hemostasis. Mekanisme hemostasis ini dikatakan sebagai proses pembekuan darah normal melewati serangkaian interaksi kompleks. Proses pembekuan darah ini meliputi yang pertama ada spasme vaskular. Nah, setelah pembuluh darah ini terpotong atau sobek, dinding pembuluh akan segera berkontraksi. Tujuannya yaitu untuk mengurangi aliran darah yang akan keluar melalui pembuluh darah yang robek. Kontraksi ini disebabkan oleh refleks saraf dan otot pada pembuluh darah. Semakin banyak pembuluh darah mengalami trauma, maka akan semakin besar derajat spasmenya. Spasme vaskular ini biasanya berlangsung sekitar 20-30 menit setelah trauma. Yang kedua yaitu pembentukan sumbat trombosit. Trombosit menjadi penyumbat untuk sobekan pada pembuluh darah. Trombosit ini memiliki bentuk lempeng bulat atau oval dengan ukuran 2 mikron dan konsentrasi normal antara 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik. Kemudian memiliki umur sekitar 7-10 hari dan produksinya diatur oleh trombopoietin yang dibuat di hati dan ginjal. Apabila trombosit bersentuhan dengan dinding pembuluh darah yang rusak, maka trombosit akan membengkak, memiliki bentuk yang tidak teratur dan lengket serta melekat di serabut-serabut kolagen. Sekresi ADP dan pembentukan tromboksan A dalam plasma dan mengaktifkan trombosit yang berekatan serta melekat pada trombosit yang mengaktifkannya. Jika celah pada pembuluh darah kecil, maka sumbat trombosit sudah dapat menghentikan pendarahan. Namun jika terdapat lubang atau robekan yang besar, maka diperlukan bekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Pembentukan sumbat trombosit ini penting untuk menutupi ruptur kecil pada pembuluh darah kecil, dapat menjadi ratusan kali dalam sehari. Yang ketiga yaitu pembekuan darah. Mekanisme ini merupakan pembentukan bekuan darah yang mulai timbul 15-10 detik pada trauma yang berat dan 1-2 menit untuk trauma yang ringan. Setelah robeknya pembuluh darah dalam waktu sekitar 3-6 menit, seluruh ujung pembuluh yang terpotong akan diisi dengan bekuan. Dan dalam 30 menit sampai 1 jam lamanya, bekuan ini akan mengalami retraksi, sehingga akan menutup pembuluh darah. Nah, trombosit ini juga berperan dalam retraksi bekuan. Dan yang keempat yaitu ada pertumbuhan jaringan fibrosa ke dalam bekuan darah untuk menutupi lubang pada pembuluh darah secara permanen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya tentang sistem penggolongan darah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada sistem ABO dan sistem RH. Yang mana ilmuwan yang berkebangsaan Australia yang merupakan penemu golongan darah dengan berdasarkan ABO. Dan sistem RH yaitu
jenis kera endemik dari India yang dahulu digunakan untuk mengetes darah orang. Penggolongan darah dengan sistem golongan darah rhesus terbagi menjadi dua, yaitu rhesus positif dan rhesus negatif. Yang pertama ada sistem ABO. Nah, berdasarkan golongan darah sistem ABO, golongan darah manusia dikelompokkan menjadi 4, yaitu A, B, AB, dan O. Pengelompokan didasarkan atas adanya zat aglutinogen atau antigen. A, B, A, dan B atau sama sekali tidak mengandung aglutinogen di dalam sel darah merahnya. Kemudian, antibodi yang dikenal dengan nama aglutinin A dan B terdapat dalam plasma darah manusia. Kemudian, pertemuan antara aglutinin A dan aglutinogen A di dalam sebuah darah menyebabkan terjadinya koagulasi darah atau penggumpalan. Bisa dilihat ya, di tabel ada 4 kategori yang dikenal ABO. Di golongan darah A, antigen atau aglutinogen A dan B, ia memiliki aglutinogen A, sementara aglutinogen B tidak. Sedangkan aglutininnya tidak ada. Dalam hal ini, kemudian aglutinogen terdapat eritrosit dan aglutinin terdapat dalam plasma darah. Untuk golongan darah A, aglutinogennya ada dan mengandung aglutinin beta. Sedangkan B, ia tidak memiliki aglutinogen A, justru ia memiliki aglutinogen B. Dan dalam plasmanya mengandung aglutinin alfa. Nah, kalau AB, kedua-duanya tidak mengandung aglutinin, melainkan mengandung aglutinogen A dan beta. Berarti dalam eritrositnya antigen A dan beta. Untuk golongan darah O, pada plasma darah itu mengandung aglutinin atau antibodi. Masing-masing mengandung aglutinin, sementara untuk antibodi sel darah merah atau eritrosit itu kedua-duanya tidak memiliki. Untuk penggolongan darah O, karena dalam sel darah merah itu tidak ada sama sekali aglutinogen. Untuk uji penggolongan darah, kita bisa lihat pada gambar ada beberapa diambil sampling dari sel darah merah. Gumpalan-gumpalan yang berwarna merah ini adalah sel darah merah yang sudah dikasih larutan. Selanjutnya ada sistem RH. Nah, di dalam sistem RH ini, seorang perempuan dengan RH negatif menikah dengan seorang pria RH positif dan perempuan tersebut hamil. Janin dari pasangan ini akan bergolongan darah RH positif yang diwarisi dari ayahnya. Sebagian kecil darah janin yang mengandung antigen RH akan menembus plasenta dan masuk ke dalam tubuh ibunya. Serum dan plasma darah ibu distimulir untuk membentuk anti-RH sehingga darah ibu yang mengalir kembali ke janin mengandung anti-RH. Anti-RH ini akan merusak sel darah merah janin yang mengandung antigen RH sehingga janin akan mengalami hemolisis eritrosit. Yang selanjutnya, bagaimana mekanisme sistem peredaran limpa? Nah, sistem saluran jarak berhubungan erat dengan sistem sirkulasi darah. Darah meninggalkan jantung melalui arteri dan dikembalikan ke pena. Seperti yang kita ketahui, sebagian cairan yang dikembalikan sirkulasi yang dikembalikan melalui limpa yang merembes ke dalam ruang-ruang jaringan. Sirkulasi limpa dapat berfungsi mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Macetnya leukosit dari kelemahan sirkulasi darah membawa keluarnya lemak dan usus ke sirkulasi darah.
menghancurkan mikroorganisme dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian lain dalam tubuh. Dalam batasan cairan terdapat beberapa unsur seperti kandungan yang sangat serupa dengan cairan jaringan dan plasma darah. Komponen-komponen cairan limpa yaitu udara, bahan bukan organik, natrium, kalsium, kalium, magnesium, klorida, bikarbonat, dan fosfat. Nah, kelenjar limpa adalah pelengkap getah bening berfungsi untuk mencegah infeksi penyakit. Pertahanan terhadap bibit penyakit seperti dapat menghasilkan leukosit. Ada tonjolan yang terdapat pada bagian tertentu pembuluh darah yang disebut nodus limpa. Nodus limpa terletak di bagian ketiak, leher, pangkal, paha tonsil, amandel, dan donjot usus. Limpa yaitu sebuah permen berwarna ungu tua yang letak di sebelah kiri perut di daerah hipogastrium kiri di bawah iga ke-9, ke-10, dan 11. Limpa terdekat pada pundus dan permukaan luarnya diafragma. Limpa terdiri atas jalinan struktur jaringan ikat. Di antara jalinan-jalinan itu terbentuk isi limpa yang terdiri atas jaringan limpa dan sejumlah besar sel darah. Limpa berfungsi sebagai tempat pembuatan leukosit, tempat pembinasaan penyakit kuman, tempat pembongkaran eritrosit, tempat penimbunan darah pada masa bayi. Bersama hepar merupakan tempat pembuatan eritrosit. Batas air dapat mengalir menembus jaringan pada hewan dan manusia. Kumpulan jalur lalu lintas cairan limpa ini akan membentuk saluran limpa. Saluran limpa pada kepala, leher, dan organ-organ perut membentuk ductus limpa, yaitu ductus thoracicus yang membawa benda cair ke dalam pena bahu kiri. Terus ductus limpa kanan membawa cairan limpa ke bahu kanan. Ductus thoracicus bermula sebagai reseptakulum kili atau sistem kili di depan vertebra lumbalis. Kemudian berjalan ke atas melalui abdomen dan toraks, menyimpan ke sebelah kiri kolum vertebralis. Kemudian bersatu dengan pena besar di sebelah bawah kiri leher dan menungkan isi ke dalam pena-pena itu. Ductus thoracicus mengumpulkan limpa dari semua bagian tubuh kecuali bagian yang mengalirkan limpanya ke ductus limpa kanan. Ductus limpa kanan saluran-saluran yang jauh lebih kecil dan mengumpulkan limpa dari sebelah kanan kepala dan leher, lengan kanan dan dada sebelah kanan, dan menuangkan isinya ke dalam pena yang berada di sebelah bawah kanan leher. Cairan limpa mengalir masuk ke dalam nodus limpa yang berfungsi sebagai perlindungan dari bakteri, benda asing, dan leukosit yang mati. Aliran cairan limpa melalui saluran limpa selalu terjadi karena adanya kontraksi otot rangka dan aliran limpa selalu berjalan searah diakibatkan adanya katup-katup di sepanjang saluran limpa seperti yang ada pada jantung. Apa itu homeostatis darah? Homeostatis adalah keseimbangan dinamika lingkungan internal yang memungkinkan darah dan konstituen jaringan dan nilai-nilai tetap dalam kisaran normal. Mengapa homeostatis itu penting? Nah, di dalam homeostatis, komposisi cairan intra dan ekstraseluler yang konstan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan bentuk dan fungsi sel. Komposisi glukosa dan oksigen tidak normal, kerusakan organ. Enzim dalam tubuh sensitif bila terdenaturasi maka metabolisme tidak dapat berjalan dengan baik. Bila suhu dan pH tidak optimum maka metabolisme terganggu. Nah,
Homeostatis berarti kondisi keseimbangan internal yang ideal, di mana semua sistem tubuh bekerja dan berinteraksi dalam cara yang tepat untuk memenuhi semua kebutuhan dari tubuh. Mempertahankan homeostatis di dalam tubuh sifatnya vital dan krusial bagi keberadaan organisme. Ketika homeostatis gagal untuk dipertahankan, maka akan menyebabkan munculnya penyakit atau bahkan kematian. Oleh karena itu, homeostatis itu penting untuk berkelangsungan hidup setiap sel, dan setiap sel dengan aktivitasnya masing-masing berkontribusi dengan bagian dari sistem tubuh untuk memelihara lingkungan internal yang dimiliki oleh semua sel. Aspek terpenting dari homeostatis adalah mengatur volume dan komposisi cairan tubuh dan larutan termasuk bahan-bahan kimia yang dapat di dalam sel. Cairan yang terdapat di dalam sel disebut cairan intraseluler, sedangkan cairan yang berada di luar tubuh disebut cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler yang menempati tempat antara sel dari suatu jaringan biasa disebut sebagai cairan interstisial. Cairan ekstraseluler di dalam tubuh selanjutnya terdapat dibagi sesuai dengan letaknya di dalam tubuh. Cairan ekstraseluler di dalam pembuluh darah disebut plasma darah. Di dalam pembuluh limpatik terdapat cairan limpatik. Di dalam otak dan medula spinalis terdapat cairan cerebrospinal. Di dalam persendian terdapat cairan sinovial, dan cairan ekstraseluler yang terdapat di mata dinamakan aqueous humor atau vitreous humor. Materi yang selanjutnya ada stres dan homeostatis. Homeostatis distimulasi oleh stres. Stres eksternal yang di dalamnya ada panas atau dingin, suara berisik, oksigen di atmosfer rendah, tekanan fisiologis. Nah, yang datang dari luar badan itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu panas atau fisik, kurang kecukupan oksigen atau kimiawi. Yang datang dari dalam tubuh sendiri, konsentrasi glukosa darah rendah akibat tidak makan pagi, akibat stres psikologis dalam lingkungan tertentu tentang pekerjaan. Terus kebanyakan kasus gangguan homeostatis hanya ringan dan temporer. Respon sel tubuh cepat mengembalikan ke keseimbangan pada homeostatis. Untungnya, tubuh mempunyai banyak sistem pengatur yang biasanya berakibat internal environment kembali seimbang. Sistem saraf dan sistem endokrin bekerja bersama atau sendiri-sendiri untuk menuju ke homeostatis. Nah, faktor-faktor yang harus dijaga homeostatisnya oleh tubuh, yang pertama ada konsentrasi oksigen dan karbon dioksida, yang kedua ada tingkat keasaman atau pH lingkungan internal, yang ketiga ada konsentrasi zat gizi dan sisa metabolisme, yang keempat ada konsentrasi garam dan elektrolit lain, yang kelima ada volume dan tekanan cairan ekstraseluler, yang terakhir ada suhu. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.